Banyak yang bilang brutal content itu justru nggak cocok lagi untuk pemula di tahun 2026 ini. Dan bahkan semakin brutal, maka akun teman-teman itu akan semakin sepi dan nggak akan bisa berkembang. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Karena ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi sekali-sekali kita belajar kenapa sih perdebatan antara brutal konten dan enggak ini selalu digoreng dan selalu dibikin menjadi besar. Padahal mah sebenarnya mempunyai kepentingan masing-masing gitu ya. Oke, jadi gini deh, kita akan coba membahas dulu kenapa brutal konten ini semakin brutal, semakin sepi untuk saat ini. Gini, semakin kalian brutal, kenapa kok semakin sepi? Nah, ini tergantung ya, brutalnya itu apakah videonya itu layak atau tidak. Videonya udah cukup oke atau tidak. Kalau misalnya teman-teman akun baru, langsung kalian sikat brutal konten, yang mana algoritma belum kebentuk, algoritma masih bingung mau menunjukkan konten kalian itu ke arah yang mana, ya tentu saja akun kalian akan semakin sepi, semakin berat naik. Apalagi teman-teman ini masih dalam kategori yang pemula-pemula banget. Ibaratnya bener-bener dari nol banget. Nah, itu udah wajar, ngomong masih keteteran, bikin konten pun juga masih belepotan, pencahayaan, suara masih kacau, terus kalian tiba-tiba brutal konten, ya akan dinilai spam, ya. Jadi gini, pandangan soal brutal konten ini memang agak susah ya untuk saat ini, karena masalahnya gini loh, pemula brutal konten apakah bagus? Kalau dibilang bagus, ya bagus. Tapi dari sisi mananya dulu kita harus melihat. Jadi ada orang yang mengajarkan brutal konten, ada orang yang menentang brutal konten. Nah, ini masing-masing dari mereka itu mempunyai perspektif yang berbeda sebenarnya. Yang ngajarin brutal konten sebenarnya tujuannya adalah agar pemula-pemula ini yang dari nol banget itu mempunyai jam terbang, berlatih, terus ngonten sehingga mulai terbiasa, mulai bisa berekspresi, mulai percaya diri, dan orang kalau udah terus-terusan melakukan hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang tadinya itu dia nggak bisa, lama-lama akan jadi bisa. Setuju nggak? Brutal konten yang diajarkan untuk pemula ini dari pihak atau sisi pemula yang ngajarin brutal konten itu adalah untuk menaikkan jam terbang, untuk latihan, dan untuk bisa bisa lebih baik lagi kontennya kalau terus diasah. Sedangkan orang yang menentang brutal konten, yang ngejelek-ngejelekin brutal konten yang saat ini drama-drama itu yang sedang terjadi, teman-teman. Nah, mereka ini melihatnya adalah kualitas konten dari pemula, yang mana indikatornya adalah hasilnya, akunnya semakin sepi, akunnya nggak berkembang, dan nggak ada hasil. Nah, sebenarnya dari sini kan teman-teman bisa melihat kan, perspektif yang diomongin kedua belah pihak ini itu berbeda. Yang ngajarin brutal konten itu tujuannya adalah skill, ya, kemampuan dari pemula ini biar berkembang. Sedangkan yang disorotin dari orang-orang yang menyerang brutal konten, yang ibaratnya jangan brutal konten, jangan brutal konten, ini melihat dari sisi progres dan perkembangan akunnya. Dua indikator yang berbeda. Nah, tapi sengaja dipertentangkan. Kenapa? Karena memang banyak pemula-pemula ini yang bingung mau brutal atau enggak. Sehingga pemula-pemula ini menjadi komoditas yang menjadi pusing, yang mereka akan menjadi engagement untuk ya orang-orang yang membahas terkait soal brutal dan tidak brutal ini. Ya, sekali lagi perspektif dan goalnya itu berbeda. Tapi sengaja dibenturkan seakan-akan berkonflik, padahal goals yang dituju itu berbeda. Kalau yang tidak menyarankan brutal konten, ya mereka jelas objektifnya itu adalah, oh, akunnya akan berkembang kalau kontennya mumpuni, gitu ya. Sedangkan goals yang brutal ini adalah untuk mencari style, untuk mencari niche-nya, dia itu lebih cocok untuk ngontenin apa, untuk mencari pola ngonten, format ngonten seperti apa. Nah, dengan banyaknya bikin video, maka harapannya adalah para pemula ini bisa mengetahui dan mengulik lebih jauh terkait apa yang cocok bagi mereka. Pola belajar seperti apa, terus membiasakan diri yang tadinya nggak pede ngomong di depan kamera, akhirnya dia pede. Seperti itulah ruang lingkupnya, teman-teman. Sedangkan yang non brutal ini ya menilai bahwa ya lo akan jadi spam, lo bakal nge-spam doang, akun lo akan dianggap spam karena video lo jelek-jelek semuanya, video lo begitu-begitu semuanya. Nah, itu ya, jadi dari dua sisi. Tapi Bang, semua orang kan muaranya kan sama, hasil. Ini kan yang jadi permasalahan. Seakan-akan yang nggak ngajarin brutal konten ini yang paling bener. Karena memang ya konten is the king.
Ya, teman-teman, konten adalah rajanya, konten adalah yang menentukan gitu. Kontenmu baik, kontenmu terlihat enak, orang bisa menikmati, orang percaya, trust muncul dan dia beli di video kalian. Ya itulah sebenarnya nggak salah juga orang yang menentang brutal konten ini, gitu loh. Nah, cuman masalahnya kan kita ngomongin ruang lingkup pemula. Pemula ini kan dibagi-bagi, teman-teman. Ada yang memang sebenarnya dia tuh pede ngomong di depan kamera, dia cukup tinggal belajar gimana cara jualan, ada. Dia menyebut dirinya juga pemula karena dia baru mulai kan, baru belajar. Tapi mereka udah punya basic skill ngomong di depan kamera yang sangat-sangat lancar. Ada juga pemula yang udah good looking, yang udah punya peralatan ngonten, HP-nya udah bagus. Mereka tinggal mengasah gimana cara ngomongnya, mengasah gimana scriptingnya. Ya ada juga pemula yang memang udah punya modal dia, semuanya punya ya, package-nya lengkap tapi dia baru bener-bener baru mulai. Ya dia kan ngomongnya pemula. Ada juga dari konten kreator dari platform yang lain yang sudah besar, baru masuk ke affiliate. Mereka juga menyebutnya pemula. Ada juga yang dari kampung, yang dari desa, yang berharap dapat hasil recehan. Mereka juga pemula nyebutnya. Nah, ini pemula yang mana objektifnya gitu loh. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri memandang, saya lebih condong kemana? Kalau saya sendiri lebih condong sebenarnya ke brutal gitu loh. Meskipun saya juga menganggap konten is the king. Kualitas itu juga nggak bisa dipungkiri juga akan sangat mempengaruhi. Nah, kenapa saya lebih condong ke brutal? Karena saya sendiri pun hasil apa ya? Hasil bentukan brutal gitu loh, teman-teman. Tapi kan Bang, udah nggak zamannya brutal itu. Kalau zaman dulu brutal mungkin oke, kalau sekarang udah nggak bisa Bang. Ya, bukan soal hasil sekali lagi. Soal gimana cara memandang saya ketika saya lebih banyak ngonten, lebih sering ngonten, akan terbiasa. Jadi ketika kita udah banyak ngulik akan hal sesuatu, wawasan kita akan bertambah, kemampuan kita akan bertambah, skill kita akan bertambah. Ya secara nggak sadar mungkin kalian nggak akan sadar kalau kemampuan kalian bertambah, mungkin sedikit demi sedikit. Pasti saya yakin ada progres sih teman-teman. Insya Allah ada progres ketika kalian konten mulai banyak. Nah Bang, tapi akunnya kan keburu rusak nih karena kita masukin video hasil latihan-latihan kita. Ya menurut saya sih ya nggak ada masalah. Ketika kalian sudah punya skill yang jago, kalian tinggal bikin akun baru. Nggak sedikit loh teman-teman ya orang-orang yang gagal di akun pertama, ketika memulai akun baru setelah mungkin beberapa bulan kemudian dia berhasil, itu nggak sedikit loh. Banyak banget. Banyak banget. Dan contoh simpel aja ya. Akun Shopee saya yang pertama butuh waktu lama banget untuk bisa dapat penghasilan. Bahkan mungkin kalau nggak salah 3 sampai 4 bulan. Akun Shopee saya yang kedua nggak butuh waktu 1 bulan untuk bisa dapat komisi di atas 300 atau 400 ribu sehari. Cukup waktu sebulan. Kenapa? Karena sudah ada bekal ilmu dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya gunakan di akun yang pertama. Ya, di akun yang kedua tentunya saya juga sudah bisa mulai ngonten dengan cara yang berbeda, dengan winning-winning konten kita, dengan style-style yang baru, dengan cara riset yang baru. Tentu itu akan jauh lebih mudah, teman-teman. Tapi kan saya tidak boleh dong tidak mensyukuri bahwa saya dulu itu bisa mencapai di titik saat ini karena saya brutal kontennya gitu loh. Makanya saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang ngajari brutal konten. Kenapa? Karena saya juga terbentuk dan bisa sampai saat ini tuh karena brutal konten itu tadi loh teman-teman ya. Dari banyaknya saya ngonten sehingga saya pede, bisa berekspresi, bisa nggak malu jualan gitu kan. Jujur ya, jujur. Demi Allah, saya pertama kali mulai ngonten affiliate itu saya sangat malu sekali untuk jualan. Saya bahkan untuk ngomong untuk call to action aja susah. Kalau kalian mau beli, cek sekarang di keranjang kiri bawah, itu saya malu banget saat itu. Gengsi banget, teman-teman. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa saya banggakan ya, itu salah satu kekurangan saya sebenarnya. Tapi dengan terbiasa, dengan mulai memaksakan diri, dengan banyaknya video yang saya komen. Nah sekarang mah ngomong call to action ya sambil tutup mata aja, saya mah bodo amat itu, udah gak ada rasa malu, gak ada rasa gengsi gitu loh. Nah itu kan berkat kebiasaan, latihan, proses yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk kita menjadi mempunyai skill yang baru. Itu loh sebenarnya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. So buat teman-teman mungkin kalau teman-teman pengen Bang, saya nggak mau bikin akun banyak-banyak lah Bang, saya pengen satu tapi saya juga nggak mau dianggap spam. Oh ya sudah, kalian ya udah anggap aja bikin akun sampah lah katakanlah ya, yang kalian tujukan untuk berproses itu tadi. Ngonten meskipun jelek, ngonten hasilnya jelek, upload hasilnya jelek, upload hasilnya jelek, upload gitu aja udah.
Nah, akun yang kalau misalnya kalian pengen, "Oh, saya pengennya perfeksionis, Bang." Ya sudah, daripada kalian overthinking, bener-bener kalian bikin akun ada scriptingnya, ada overlay-nya, ada footage-nya, apapun itulah. Pokoknya sesuai dengan standarisasi kalian, taruh di akun kalian yang satunya. Yang mungkin ya anggap aja ini akun utama kalian. Nah, akun ini akun buangan aja untuk kalian berlatih. Bang, tapi kan bisa, Bang, kita latihan tanpa di-upload. Bisa, tapi kalau bagi saya pribadi itu kayak sebuah proses yang nggak tuntas untuk latihan. Tuntasnya adalah terpublish dan terposting. Nah, itu sih kalau buat saya. Nah, cuman kan ini tiap orang beda-beda ya. Kalau saya sih pengen belajar tuntas seperti gimana gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan brutal konten maupun tidak brutal konten. Yang brutal konten silahkan, yang nggak brutal konten juga silahkan, sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Karena nggak semua orang bisa brutal konten. Karena juga nggak semua orang juga bisa satu konten aja atau dua konten aja, nggak bisa ya. Ya intinya kan ini akan menjadi terus perdebatan karena brutal konten itu standarisasinya berapa video per hari aja nggak ada gitu ya. Ada yang orang yang bilang 5 video per hari itu udah brutal gitu. Ada juga yang brutal itu harus 50, harus 100 video per hari. Nah ini aja juga nggak ada ketentuan bakunya gitu loh. Jadi ya akan ada terus perdebatan. Jadi buat teman-teman yang merasa bingung mau brutal atau tidak, nah coba direnungkan lagi. Ini adalah perspektif yang saya tangkap terkait soal brutal konten dan tidak brutal konten. Coba kalian cerna lagi. Kira-kira mana yang lebih tepat buat teman-teman.